Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema Suara Gembala hari ini adalah karya Tritunggal. Dalam hubungan dengan tema ini, maka kita akan dituntun oleh Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, salah satu pokok penting dari iman Kristen adalah karya Allah bagi dunia dalam ketritunggalannya. Dogma tentang Allah Tritunggal adalah keunikan atau kekhasan dari doktrin iman Kristen. Tentu saja pengakuan dan ajaran ini bersumber dari kesaksian Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang berkarya sejak penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 jelas mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itulah Roh Kudus. Demikian juga para pemimpin Israel sesuai kesaksian Alkitab Perjanjian Lama. Para pemimpin seperti Musa, Gideon, atau Daud dituntun oleh Roh Kudus. Juga para nabi, misalnya Nabi Yesaya dan Yeskiel, dipimpin oleh Roh Allah dan diberikan amanat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat. Dalam Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 35 menyaksikan bahwa seorang malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa Roh Kudus akan turun ke atasnya dan kuasa Allah akan menaunginya. Ia akan mengandung karena kuasa Roh Kudus, dan bahwa Yesus, anak yang dilahirkannya, akan disebut anak Allah yang kudus. Selanjutnya, hubungan Yesus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus ditegaskan kembali pada waktu ia dibaptis. Ketika Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa burung merpati, dan Allah Bapa berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pada permulaan pelayanannya, Yesus membacakan sebuah perikop dari kitab Yesaya untuk umat yang berhimpun di Bait Allah Yerusalem pada hari Sabat, bahwa Roh Kudus telah turun ke atasnya untuk memberitakan kabar baik. Sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mengenai kesatuan dengan Allah Bapa, dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Demikian juga dalam amanat agung untuk memberitakan Injil dan membaptis.
Dalam Matius 28 ayat 19, Yesus mengatakan, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes yang dibaca tadi, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Allah Bapa dalam namanya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka dan akan mengingatkan mereka akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Begitulah cara Allah berkarya di dalam dunia. Ia berkarya dalam ketritunggalannya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketritunggalan Allah mau menegaskan bahwa Allah adalah 3 pribadi yang sifatnya berbeda, tetapi hakikatnya adalah tunggal. Berkaitan dengan ketritunggalan Allah, tokoh reformasi gereja yang bernama Yohanes Calvin dengan mengutip pernyataan dari Gregorius Nazianzi mengungkapkan, begitu saya pikirkan yang esa, maka segera ketiganya lah yang berseri-seri di sekeliling saya. Dan begitu saya bedakan ketiganya, maka segera saya dibawa kembali kepada yang esa. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan, menyaksikan karya Allah yang agung dan ajaib dalam ketritunggalannya, kita hanya dapat berkata, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin.